Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Kalam M2F dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga masih dapat menuntut ilmu sampai saat ini. Salawat serta salam penuh cinta dan rindu tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, idola kita semua Nabiullah Muhammad SAW. Teman-teman sahabat Kalam M2F yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kali ini M2F ada program baru yakni Kalam Kesmas atau Kajian Islam Keluh Kesah Mahasiswa. Kalam Kesmas ini hadir menjawab permasalahan yang hadir pada mahasiswa. Menjadi seorang mahasiswa merupakan transisi di mana proses kehidupan menjadi lebih mandiri, mulai dari memikirkan tentang makanan, keuangan, ekonomi, tak beda juga dengan pemikiran tentang agama, di mana mahasiswa mulai aktif mencari tentang hukum-hukum agama, kemudian juga ibadah-ibadah yang dilakukan, karena sangat banyak sekali sumber yang hadir sekarang di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Kalam Kesmas ini nantinya kami akan buka question box di Instagram, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan kami kumpulkan, lalu kami tanyakan ke narasumber yang memang ahli di bidangnya. Alhamdulillah, pada Kalam Kesmas perdana pada hari ini kita akan bersama narasumber seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Beliau juga merupakan konsultan ruqyah di RSUP Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah Ustadz Fadlan Akbar LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ustadz. Ya, Jazakallah khair. iya. Kalau boleh tahu kesibukannya Ustadz akhir-akhir ini sekarang bagaimana Ustadz? Alhamdulillah ya, kesibukan semakin padat ya. Semakin padat Ustadz. Ya, Sudah semakin mulai padat. offline juga Ustadz. Ya, kalau saya secara pribadi sudah sejak lama ya membuka diri untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang sifatnya offline ya. Jadi dengan adanya apa ya istilahnya izin ya, Yes, Ustadz. ya, maka alhamdulillah semakin padat. Iya, baik Ustadz. Iya Ustadz, jadi kemarin kami sudah membuka question box di Instagram M2F, memberikan wadah kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya apa yang sedang mereka keluh kesahkan saat ini, yang tidak sempat mereka tanyakan di kajian atau tidak tahu mau bertanya kemana. Kemarin kita sudah rangkum ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin kami mau tanya dulu pendapatnya Ustadz tentang bagaimana pandangannya Ustadz tentang anak muda zaman sekarang ya, atau mahasiswa dan hubungannya dengan belajar agama Islam atau kemauan mereka tentang belajar agama Islam Ustadz. Taib, barakallahu fik. Jadi kita pada saat ini ya tengah menghadapi fitnah yang luar biasa dahsyat ya. Dan hal itu sebenarnya telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau tentang fitnah akhir zaman ya. Di antara fitnah yang dampaknya sangat amat luas dan berbahaya itu adalah qillatul ilmi ya, kurangnya ilmu ya. Dan ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu agama, di mana animo banyak masyarakat untuk secara dalam dan serius ya, menuntut ilmu agama itu sangat amat berkurang ya. Nah, jika kita temukan ada remaja-remaja, ada pemuda-pemuda yang ingin menyisihkan waktunya ya, secara sungguh-sungguh, secara serius untuk mendalami ilmu agama ini, maka perlu kita berikan apresiasi ya. Kita mesti dukung ya, dan kita doakan semoga mereka istiqamah di atas jalan ilmu ini. Wallahu taala alam. Ya, jadi ya begitu mungkin pandangan Ustadz tentang anak muda atau mahasiswa zaman sekarang. Jadi mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum kemarin di Instagram.
Yang pertama, Afwan Ustadz, apakah betul meminta diruqyah untuk penyakit non medis itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab? Terus bagaimana kita mengobati penyakit-penyakit non medis? Itu Ustadz. Taib, Silakan Ustadz. barakallahu fiik. Jadi meminta diruqyah itu memang sesuatu yang dimakruhkan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh saja. Tetapi oleh para ulama hal itu dianggap makruh. Kenapa makruh? Karena hal itu dapat mengurangi nilai ketakwaan seseorang kepada Allah. Ketakwaan itu artinya bersandar sepenuhnya dan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membutuhkan yang lain. Nah, ruqyah itu adalah doa, ya, sekumpulan doa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka jika seseorang itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan perantara, ya kan? Maka jika dia dalam kondisi sakit, ya, kalau dia masih mempercayai ada orang lain, ya, meskipun boleh bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah, ya, yaitu kesembuhan, maka itu seolah-olah mengurangi nilai ketakwaannya, penyandaran dirinya sepenuhnya dan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia pun tidak lagi berhak untuk mendapatkan keutamaan yang agung di akhirat, yaitu masuk surga tanpa hisab, ya. Jadi di dalam riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah mengatakan bahwa ada 70.000 dari umatku ini yang kelak pada hari kiamat dipersilahkan masuk ke dalam surga tanpa proses hisab. Ya, siapa mereka? Rasulullah tidak sebut nama, tidak sebut suku, ya kan? Tapi Rasul mengatakan alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang tidak minta diruqyah, ya, tidak juga yatatayyarun itu pakai pamali-pamali, ya, jangan kamu duduk di atas bantal, ya, ya, kenapa? Nanti kamu begini dan begitu. Kamu jangan makan pakai berlapis 2, 3, 4 piringnya. Nanti kenapa? Kamu dipoligami. Dan seterusnya, banyak pamalinya. Kemudian la yaktawun, mereka tidak pakai al-kai, ya, satu jenis pengobatan yang menggunakan besi panas. Nah, mengapa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini bukan berdosa ketika minta diruqyah, tidak berdosa, tapi hanya mengurangi jatah istimewa, ya, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya. Lantas bagaimana mengobati penyakit-penyakit non medis? Ya, untuk seluruh jenis penyakit medis dan non medis, hal pertama yang mesti dilakukan oleh seorang muslim dalam upaya pengobatan adalah tawajuh kepada Allah, ya, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah doa-doa dengan hati yang khusyuk, keyakinannya yang tinggi bahwa tidak ada penyembuh selain Allah. Lalu kemudian dia meminta, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku suatu metode, suatu obat, suatu terapi yang dengannya engkau izinkan penyakitku ini sembuh. Lalu setelah itu dia pun berusaha, ya, dia pun berikhtiar, ya, setelah dia melapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Oh iya, nah Ustadz, berarti kita sebenarnya sendiri itu bisa melakukan ruqyah kepada diri sendiri? Ya, tentu saja. Ya, di antara doa ruqyah adalah Al-Fatihah. Ya, suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam suatu perjalanan safar singgah di suatu kampung, ya kan? Lalu kepala suku di kampung itu tersengat binatang berbisa yang sudah hampir menghitam badannya, ya. Akhirnya
penduduk kampung itu ya setelah mencoba beberapa terapi tetapi tidak manjur, tidak berhasil, maka mengatakan jangan-jangan ada di antara orang-orang yang di sana itu yang istirahat itu, para musafir itu yang bisa menjampi-jampi. Maka mereka datangi dan bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bisakah Anda menjampi kepala suku kami yang disengat binatang berbisa? Dia mengatakan bisa. Yang penting sediakan untuk kami 100 ekor kambing. Setelah syarat itu disanggupi oleh mereka, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri dan membacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Sembuh seketika. Subhanallah. Lalu kemudian dalam perjalanan safar itu melanjutkan ke Madinah, di antara kambing-kambing itu ada yang mereka sembelih. Ya, mereka makan, mereka jadikan dendeng. Nah, di antara mereka ada yang tidak mau makan. Ya, karena ini hasil daripada baca Al-Quran. Ya, dan belum ada praktek dari Rasulullah seperti itu, belum ada rekomendasi, belum ada izin, belum juga minta fatwa, maka mereka menahan diri, tidak mau makan. Sampai akhirnya tiba di kota Madinah, lalu kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ma adraka annaha ruqyah. Siapa yang memberitahukan kamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah, jampi-jampi? Maka Rasulullah bertanya lagi, adakah sisa daripada daging yang kalian dendeng kemarin itu? Artinya Rasulullah juga pengen makan. Artinya hal itu boleh. Ya, jadi salah satu di antara bacaan yang kita bisa menjampi-jampi dan meruqyah diri kita untuk semua jenis penyakit, medis dan non medis, adalah surah Al-Fatihah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, nah, syukran Ustaz untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukum salam dengan lawan jenis baik secara langsung maupun lewat chat? Baik. Jadi di dalam syariat agama kita harus paham, kita harus mengerti bahwasanya interaksi lawan jenis itu sangat amat dibatasi. Ya, tujuannya apa? Untuk melindungi dan menjaga masing-masing dari mereka itu dari fitnah. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih berat dihadapi oleh para lelaki melebihi fitnah wanita. Oleh karenanya, mulai dari pandangan, pendengaran, sentuhan, khalwat, berdua-duaan, sangat amat dibatasi oleh syariat agama Islam. Tapi apakah boleh ya seseorang menyapa, menjawab salam, memandang, ya kan, wanita yang bukan mahramnya? Ya, boleh kalau pertama pandangan yang tak disengaja. Ya, paling ini mau jalan nih, kita kan menghadap ke depan ya, tiba-tiba ada wanita melintas di depan kita. Ya, kita tidak sengaja untuk melihatnya. Apakah kita berdosa? Tidak. Ya, tidak berdosa. Sepanjang kita tidak mengikuti pandangan pertama yang tiba-tiba itu dengan pandangan kedua yang sudah disengaja. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, "La tutbi'in nazratan nizra, fa inna lakal ula wa laysat lakas tsaniyah." Jangan engkau mengikuti pandangan pertama yang tak disengaja itu terhadap wanita dengan pandangan berikutnya yang engkau sengaja. Karena barangkali engkau telah tertarik pada bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita tersebut. Nah, sebab yang pertama itu kau tidak dapat dosa, tapi yang kedua yang engkau sengaja itu kamu sudah tidak berhak. Artinya sudah dapat dosa. Ya, demikian juga salam. Ya, ketika hanya sekedar menjawab salam, waalaikumsalam, ya, tidak ada maksud tujuan tertentu kecuali hanya sekedar menjawabnya. Ya. Kan biasa kan, oh ini dijawab aja deh, ini cantik ini, ya kan? Ya, mana tahu ya dia terkesan dengan jawaban salam saya. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Jika dia niatkan untuk menarik ya, untuk apa ya? Tebar pesona, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dosa, maka dia mendapatkan dosa. Maka ya menjawab salam boleh sepanjang
tetap bisa menjaga hati masing-masing pihak. Ya Allah Ta'ala. Iya, Ustaz. Mungkin kami sambung lagi sedikit. Lalu bagaimana dengan keadaan kampus kan saat ini, di mana mahasiswa laki-laki dan perempuan itu digabung dalam satu kelas, kemudian uh, diminta untuk saling berinteraksi, bertukar pikiran dalam bentuk kelompok untuk tugas, itu bagaimana, Ustaz? Taib. Ini adalah pelanggaran syariat yang sebenarnya menjadi salah satu bentuk fitnah yang demikian dahsyat melanda kehidupan sosial umat Islam saat ini, ya. Karena longgarnya mereka dalam menggenggam syariat agama, karena mereka telah terjebak oleh serbuan budaya-budaya asing, ya kan? Akhirnya mereka mengekor. Rasulullah sudah kabari, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qalu al-yahudu wan nasara qala faman. Rasulullah mengatakan benar-benar suatu masa nanti kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun tak segan-segan mengikuti mereka masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksudkan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya kan? Nah, dan dampaknya luar biasa. Sudah kita saksikan bagaimana pergaulan bebas. Di tempat-tempat yang campur baurnya luar biasa. Hampir saja wallahu taala alam. Ya, dihitung jari yang bisa benar-benar murni, ya kan? Baik laki-laki maupun wanita. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum membayar utang puasa yang telah bertahun-tahun? Apakah harus membayar fidyah atau tetap menggantikan puasanya di hari yang lain? Baik. Jadi membayar utang puasa tetap dengan puasa. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ya dia 2 kali lipat. Ya, kalau dulu dia sengaja meninggalkannya, lalu kemudian sengaja menunda-nundanya, maka dia membayar kafarat. Dan dia mengganti puasanya. Dia memberikan makan kepada orang miskin dan dia tetap juga berpuasa menggantinya. Tetapi ada juga mengatakan ya dia hanya menggantinya, tidak ada penggantian atas puasa yang ditinggalkan kecuali qada, yaitu mengganti di hari yang lain. Ya. Apapun itu, maka dia tetap harus mengganti puasanya yang lalu di hari-hari yang lain yang dia sanggup berpuasa di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, nah Ustaz, masih tentang puasa, bagaimana hukum Islam jika seseorang bernazar untuk melakukan puasa Senin Kamis untuk seumur hidupnya, namun setelah menjalani beberapa tahun ia mulai ragu untuk terus menjalani hingga masa tua nanti? Dan bagaimana solusi untuk masalah ini? Apakah ia harus terus menjalani semampunya ataukah membayar nazar puasa tersebut dengan puasa kafarat? Baik. Jadi dia pernah bernazar ya. Ya. Dan nazar itu hukumnya wajib untuk ditunaikan. Allah memuji orang-orang beriman dalam surah Al-Insan itu ya, kalau salah ayat ke-7. Yufuna nuzurahum, ya, dan mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Namun dalam ibadah-ibadah sunnah, ya, seseorang itu mesti waspada. Ini ibadah sunnah ya. Yes, ya, jangan sampai dia terlalu membebani dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah wajib ya. Yes, ya, ibadah sunnah. Nanti diplesetkan lagi. Ibadah wajib itu memang harus dibebankan kepada kita mati-matian melaksanakannya. Adapun ibadah sunnah, maka seseorang tidak boleh terlalu memberatkan dirinya ke ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang suatu hari nanti pada akhirnya dia menyerah. Dan pada akhirnya nanti dia bisa berburuk sangka terhadap syariat. Aduh, syariat ini memang susah. Ya kan? Agama ini bikin susah. Ya, mengekang dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, ad-dinu yusrun. Agama ini sebenarnya mudah. Wala yushaddu fid dini illa ghalabahu. Dan tidak ada yang memaksakan atas dirinya. Agama ini
pada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, kecuali suatu hari dia akan dikalahkan. Nah, fasaddidu wa qaribu. Ya, maka berupayalah untuk dekat, ya. Jangan terlalu memaksa diri. Nah, seperti ya kasus ini tadi yang mewajibkan atas dirinya untuk puasa sunnah Senin Kamis, ya, padahal itu kan sunnah. Tapi dia sudah mewajibkan atas dirinya dengan nazar, menjadi wajib dia. Maka apa solusinya? Ya, solusi yang pertama, ya sebaiknya dia tetap melaksanakannya, ya kan? Sampai tiba masanya dia tidak sanggup. Ya, ketika dia tidak sanggup, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Lalu pada saat dia tidak sanggup lagi melaksanakannya, dia solusinya dia bisa menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 89. Akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna anfusakum min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum. Kalau dia mau meninggalkan nazarnya, maka solusinya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak, ya. Faman lam yajid, kalau dia tidak mampu, dia tidak sanggupi, fasiyamu salasati ayyamin, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, zalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanakum. Itulah dia kafarah sumpah-sumpah, nazar-nazar yang kalian langgar. Tapi jagalah sumpah-sumpah kalian, jagalah nazar-nazar kalian, kata Allah. Ya, itu solusinya. Allah taala alam. Ya, itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang tadi. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, ini Ustaz ada yang bertanya, apakah itu penyakit was-was dan bagaimana cara menghilangkannya? Taib. Penyakit was-was itu adalah penyakit ragu-ragu. Ya, biasanya ini masuk dalam beberapa ibadah. Contohnya wudu. Dia udah berwudu nih, tapi dia selalu merasa was-was, kayaknya nggak sempurna ini wudunya. Akhirnya dia mencuci anggota wudunya itu lebih daripada 3 kali. Ada sampai 10 kali. Akhirnya berjam-jam dia hanya wudu. Ya. Ada yang masuk dalam sholatnya was-was itu. Kayaknya belum sah ini takbirnya nih. Akhirnya dia bertakbir hingga puluhan kali. Ya, sampai akhirnya imam selesai rakaat pertama, dia belum selesai dari takbiratul ihram. Nah, ini sumbernya dari syaitan. Maka solusi pertamanya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lalu kemudian ya memahami bahwasanya jika seseorang itu telah menunaikan rukun ibadah serta wajib-wajibnya, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya, maka dia telah menunaikan ibadah itu dengan tepat. Tidak perlu lagi dia ulang. Dia harus yakin bahwa itu sudah sah. Dia harus kalahkan itu keraguan-raguannya, ini sah apa enggak ya, sah apa enggak ya. Kalau dia sudah menunaikan rukun-rukunnya, ya wajib-wajibnya, maka itu sudah sah. Maka dia tetap ya lanjut menuntaskan dan menyelesaikan ibadah itu sampai berakhir. Ya, dan dia tidak perlu terkekang oleh perasaan jangan-jangan ini tidak sah, jangan-jangan ini tidak sah. Karena itu hanyalah bisikan-bisikan syaitan. Terus kalau was-was itu berlanjut, tidak cukup dengan berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah, tidak cukup dengan menguatkan keyakinan bahwa saya sudah jalankan ini rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, masih aja dia ragu, maka gangguan syaitan terhadapnya cukup kuat. Apa yang harus dilakukan? Dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus.
di waktu-waktu mustajabah dengan doa-doa masyurat. Di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Atau seperti doanya Al-Imam Al-Munkadir, beliau mengatakan Allahumma innaka sallallahu alaina aduwwan basiran bi'uyubina yarani wa qabilu min haitsu la arahu. Ya Allah, engkau telah menguasakan atas diriku musuh bebuyutanku yang dia dapat melihat aku dari arah yang aku tidak dapat melihatnya. Fa'ayyisuni bika ma'ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, putus asakan dia mengganggu aku, menggoda aku, menggelincirkan aku sebagaimana engkau telah membuatnya putus asa dari rahmatmu. Wa ba'id baini wa bainahu kama ba'adtahu min jannati. Dan jauhkanlah dia dariku sebagaimana engkau telah menjauhkannya dari surga. Atau doa-doa Allah. Ya, baik Ustadz. Syukran atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Baik. Kapan waktu makmum membaca surah Al-Fatihah pada saat salat jamaah yang suaranya dikeraskan? Baik. Jadi para ulama berbeda pendapat. Apakah makmum itu tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam yang membacanya dengan suara jahar? Ya. Sebahagian mengatakan dia sudah tidak membacanya lagi, ya kan? Mengapa? Karena Rasulullah mengatakan qiraatul imami qiraatukum. Bacaannya imam, kan imam baca ya? Yes. Bacaannya imam dan terdengar pula bacaannya kan? Maka itu menjadi bacaan kalian. Sudah mewakili bacaan kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka fastami'u, fokuslah mendengarkannya. Wa ansitu, diamlah. Agar fokus kita mendengarkannya itu semakin sempurna. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, jadi pada saat itu berdasarkan pada dua dalil yang tadi kita sebutkan ini, makmum itu sudah tidak membaca Al-Fatihah lagi. Tetapi kewajibannya adalah fokus mendengarkan bacaan imam. Dia tadabburi bacaan itu dan dia diam, ya, agar dia terbantu fokus untuk menyimak, mendengarkan dan mentadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Allah. Ya, Ustaz. Jadi kalau misalkan yang berarti ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sabdanya, hadisnya umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi siapapun yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, baik yang salat sendiri maupun yang bermakmum, baik di salat jahriyah maupun salat sirriyah. Nah, kalau berpegang pada hadis ini, maka makmum yang berada di belakang imam yang sedang membaca surah Al-Fatihah jahriyah tetap berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah pada setiap jeda imam membaca ayat. Ada imam yang memberikan kesempatan kepada makmumnya. Kalau imamnya mengerti, ya, kalau imamnya ngerti nih, maka dia berikan kesempatan pada setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya diam sejenak, ya, dia tidak langsung sambung, ya. Itu artinya dia memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca setelahnya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, begitu seterusnya. Ada juga yang memberikan nanti di akhir ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu dia diam sejenak sebelum masuk
surah. Itu artinya dia memberikan kesempatan kepada makmum untuk ikut membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan dilaguin. Nanti kepanjangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru setelah itu imam masuk membaca surah. Ya. Wallahu taala alam. Ya, nah Ustadz, baik itu mungkin untuk jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan jika merasa terlalu sering mengulangi dosa atau maksiat hingga putus asa, Ustadz? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah. Innahu yaghfiruz dzunuba jami'a." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa sebanyak apapun. Ya, maka para pendosa itu tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu akan senantiasa dan terus-menerus menerima taubat dari hamba-hambanya sebelum nyawanya sampai di sini, sampai ngorok dia. Ya. Sebelum dia ngorok, Allah tetap ngorok, maksudnya menghadapi sakaratul maut. Ya. Allah akan tetap menerima taubat dari hambanya sepanjang dia bertaubat. Namun, para pendosa ketika dia telah bertaubat kepada Allah, maka hendaklah dia memahami bahwasanya taubat itu memiliki 4 syarat. Jadi tidak hanya segera tobat, ulang, tobat. Ya, kenapa cenderung dia mengulangi? Pertama, boleh jadi dia nggak paham, ya, bahwa tobat itu memiliki syarat. Ya, syarat yang pertama adalah an-nadam. Dia harus menyesali dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, iqla. Dia harus menghentikan dosa yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah. Bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ya. Yang keempat, mengganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh. Ya, dia harus ganti. Ya. Dulu dia enggak sholat, ya kan? Fardu. Maka sekarang dia sholat fardu. Enggak boleh sendiri. Dia tambah sholat fardunya berjamaah. Selalu dia berjamaah. Lalu kemudian dia tambah lagi. Dulu kan enggak sholat fardu, ya. Tidak sendiri, tidak juga berjamaah. Sekarang dia alhamdulillah sudah jaga jamaah, tambah sholat rawatib, tambah lagi dengan zikir, tambah lagi dengan tilawah, banyak tambahannya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Nah, kalau dosa itu berkenaan dengan hak orang lain, ada 2 tambahannya. Yang pertama, meminta dihalalkan. Ya, saya itu HP yang kamu cari-cari kemarin itu tuh, ya, sampai kamu kira ketinggalan, sebenarnya saya yang ambil. Nah, kamu halalin ya. Nah, lalu kemudian dia harus menggantinya. Yang kedua, ya, dia harus mengembalikan hak itu. Ya, sudah dimaafin, dia harus kembalikan atau ganti rugi. Ya. Jadi ada 6 kalau berkenaan dengan hak orang lain. Nah, ketika seseorang memahami hal tersebut, maka setelah dia bertobat, dia kan sudah bertekad kan, saya tidak akan mengulangi lagi dosa ini. Ya, maka itu sudah menjadi benteng bagi dia. Bagaimana kalau ternyata dia mengulangi? Oh, berarti benteng taubatnya lemah, dapat diterobos oleh setan. Atau dia berada dalam kondisi yang tidak membantunya istiqamah di atas taubatnya. Ya, karena masih berteman dengan orang-orang yang jahat, berada di lingkungan orang yang jahat, ya, maka dia tidak tertolong, dia tidak terbantu untuk istiqamah di atas taubatnya. Maka yang membunuh 99 tuh digenapin dengan membunuh seorang ahli ibadah lagi tuh. Nah, ketika dia bertanya kepada seorang alim, dia mengatakan, tinggalkan kampungmu itu, karena kalau kamu masih di situ, kamu tidak terbantu untuk baik,
ya, dalam taubat atau istiqamah dalam taubat, maka orang itu pun meninggalkan kampungnya. Demikian juga pezina yang masuk surga gara-gara kasih minum air, kasih minum anjing itu kan, dia tinggalin kampungnya kan. Sebab kalau dia tidak tinggalin kampungnya, nggak bisa dia istiqamah dalam taubatnya. Masih ada pelanggan-pelanggannya, nanti nelpon, nanti dia menghubungi, nanti bayar mahal, membujuk dan seterusnya, maka dia tinggalkan kampungnya. Lalu dalam perjalanannya dia mengatakan, kira-kira amalan apa yang aku tunjukkan kepada Tuhanku untuk membuktikan taubatku? Pusing dia cari, akhirnya ketemu anjing yang haus. Maka dia mengatakan, inilah dia, ya, amalan yang aku akan tunjukkan membuktikan taubatku kepada Allah. Dia kasih minum itu. Subhanallah. Dengan amalan sederhana itu, taubatnya diterima oleh Allah, lalu kemudian ia dimasukkan di dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Iya, nah Ustaz. Iya. Terus bagaimana Ustaz dengan yang beberapa dosa yang katanya tidak bisa diampuni seperti murtad, menyekutukan Allah atau durhaka kepada orang tua, itu bagaimana Ustaz? Taib. Dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seseorang syirik, ya syirik, ya. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah, ya, tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika seseorang telah wafat. Ya, dia murtad, dia melakukan kesyirikan, maka dosa murtad dan dosa syirik itu sudah tidak ada peluang sama sekali untuk mendapatkan ampunan. Adapun selainnya, zina, mencuri, mabuk, riba, dan yang lainnya, masih ada kemungkinan sepanjang syahadatnya belum batal, ya kan? Dengan syafaat. Tapi seseorang tidak boleh berspekulasi dengan kemungkinan-kemungkinan itu, ya kan? Bagaimana kalau tiba-tiba dia tidak dapat, ya kan? Habislah dia. Dia akan diazab, itu luar biasa. Nah, maka seorang tidak boleh bersandar pada kemungkinan-kemungkinan itu meskipun ada. Ya, meskipun ada, bahwa kemungkinan itu ada syafaat Al-Qur'an, ada syafaat ibadah-ibadah, ada syafaat orang-orang soleh, dan ada syafaatul uzma milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi semua umatnya. Tetapi dia tidak boleh, bahkan meliputi seluruh manusia, tetapi dia tidak boleh bersandar pada hal tersebut sehingga dia berkelanjutan melakukan dosa-dosa hingga mati. Wallahu ta'ala alam. Ya, nah Ustadz, itu mungkin jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bolehkah kita naik ojek online yang drivernya itu lawan jenis, Ustaz? Taib, ojek online apa dulu ini? Mobil atau motor? Kalau motor, ya tidak boleh, kecuali kondisi sangat amat darurat. Ada kaidah mengatakan, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Tetapi kaidah ini tidak berdiri sendiri. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu harus diukur sesuai dengan kadarnya. Umpamanya, si wanita ini berada di tempat asing yang sangat berbahaya bagi dirinya. Kalau dia berlama-lama di tempat asing itu, ya kan? Banyak yang mengancamnya. Lalu tidak ada yang bisa mengantar dia keluar dari tempat asing itu, ya, kecuali ada satu driver online ojek itu, motor itu, orangnya amanah, ya kan? Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh, ya, diizinkan untuk meninggalkan ke tempat yang sangat asing, yang sangat berbahaya, mengancam jiwanya, tetapi tuqaddar biqadariha, ya, harus diukur ini. Bagaimana caranya? Kalau ada penghalangnya, meskipun tas, pakai tas, ya kan? Pakai tas. Lalu kemudian pada jarak aman terdekat, jangan jarak aman yang jauh-jauh, ya kan? Jarak aman terdekat turun. Itu jangan mengukur darurat. Atau seperti begini, ada seorang wanita tenggelam, kan menyentuh tubuh wanita kan haram kan? Ya, Rasul mengatakan, lan yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhatin min hadidin khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahilu lahu. Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal.
Lalu kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan wanita itu yang sedang tenggelam mengap-mengap itu kecuali dirinya. Ya, apakah dia boleh mengatakan, biar dia mati? Kan tidak boleh menyentuhnya. Tidak. Dia harus menyelamatkannya. Nah, halal bagi dia untuk, atau boleh bagi dia untuk memegangnya. Tapi dia harus menggunakan kaidah berikutnya, bahwa keadaan darurat harus diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau dia bisa menyelamatkan wanita hanya dengan memegang telinganya, selamat, maka dia tidak boleh pegang yang lain. Atau dia memegang tangan kanannya, dia nggak boleh pegang tangan yang lain. Nah, jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Ya, begitu caranya mengukur tingkat kadar kedaruratan yang membolehkan seseorang melakukan perkara yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah bisa meniatkan ibadah atau amalan seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, Ustaz? Adapun tentang sholat, ya itu tidak ya. Ya, kecuali kita berdoa kepada Allah. Setelah sholat, ya Allah, ya berikanlah karunia, kelipatan pahala, ampunan, kasih sayang. Ya. Adapun sedekah boleh kita meniatkan. Kita bersedekah dengan niat bahwa semoga pahala sedekah ini untuk orang tua. Kalau sholat enggak. Ya. Atau umrah boleh, atau haji boleh. Ya. Berhaji dengan niat haji ini untuk orang tua atau kerabat dekat yang telah wafat. Wallahu ta'ala alam. Kalau puasa, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Nah, kalau puasa, wallahu ta'ala alam ya. Apakah dia boleh? Saya belum tahu pasti ya. Kalau puasa itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, nah Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Mahasiswa dan demonstrasi atau demo itu kan merupakan hal yang sulit kita pisah. Sering kita lihat mungkin Ustaz di berita-berita di mana mahasiswa turun ke jalan untuk demo. Biasanya muncul pro kontra tentang demonstrasi ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya hukum demonstrasi dalam Islam? Taib. Jadi pada dasarnya ini perdebatan yang cukup alot ya. Ini kita berbicara tentang demonstrasi mudhahara silmiyah, demonstrasi damai yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi ya. Ya, adapun yang demonstrasi yang bakar-bakar, yang hancur-hancurin, yang merusak, ya tentu tak boleh. Ya, sama sekali tak boleh. Ya, kalau sampai merusak. Ya, yang kita bahas, yang diperdebatkan oleh para ulama ini adalah yang damai, yang hanya sekedar benar-benar menyampaikan aspirasi, ya, tanpa melakukan sedikit pun tindakan kerusakan. Ya, tidak pada jalan, tidak pada tanaman, tidak pada orang-orang yang melintas, ya kan? Tidak ada gangguan sama sekali. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ada yang melarangnya secara mutlak, ada yang membolehkannya. Ya, ada yang membolehkannya. Dilihat dari sarananya, wasilahnya, ya kan? Apakah wasilah yang mereka gunakan itu dibolehkan? Ya, menggunakan mikrofon, menggunakan media televisi, menggunakan, ya. Tapi kalau menggunakan musik pokoknya, dia menyampaikan aspirasinya, ya, dalam demonstrasi damai itu menggunakan musik, ya. Nah, ini kan musik dalam syariat kita nggak dibolehkan kan? Maka menjadi tidak bolehlah, ya, hukumnya. Ya, disitulah perdebatan mereka, ya, terkait dengan demonstrasi damai yang sekedar hanya menyampaikan aspirasi. Umpamanya, apakah mengumbar aib, ini menyampaikan aspirasi, tuntutan, tapi disertai mengumbar aib, kekurangan-kekurangan yang menjelek-jelekkan, menghina-hina, boleh? Kalau menggunakan sarana menjelek-jelekkan, mengumbar aib, menghina-hina, ya tentu tidak dibolehkan. Ya, kalau tidak menggunakan hal itu, ya sebagian mereka mengatakan boleh. Silakan sampaikan aspirasi Anda dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan informasi yang benar, ya, yang jujur,
tidak disertai dengan hinaan-hinaan dan mengumbar aib orang lain. Wallahu taala alam. Ya, nah Ustadz. Ya. Kemudian bagaimana Ustadz kalau ada yang ikut tapi cuman meramaikan Ustadz? Nah itu bagaimana Ustadz? Jadi dia cuman ikut meramaikan barisan saja mungkin Ustadz, dia tidak ikut merusak dan lain-lain. Ya, kita tidak boleh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ya, ramaikanlah kebaikan. Tolong dia untuk ramaikan kebaikan itu. Tapi jangan tolong menolong dalam meramaikan keburukan dan kemungkaran. Ya, itu dalilnya. Wallahu taala alam. Ya, nah, baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini, perkembangan zaman menuntut kita untuk menjadi orang yang open minded dan toleran terhadap kesetaraan gender atau LGBT atau penyuka sesama jenis. Nah, ini yang lagi viral sekarang Ustadz. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi mindset tersebut Ustadz? Baik, jadi begini. Dalam perkara-perkara as-sawabit, ya, dalam perkara-perkara yang sudah paten, ya, paten wajibnya, paten haramnya, kita tidak boleh toleransi terhadapnya. Ya, kita ini memiliki akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan yang jazim, keyakinan yang kokoh kuat, tidak bisa digeser, baik dengan iming-iming maupun ancaman. Yang haram dalam keyakinan kita tetap haram. Yang wajib dalam keyakinan agama kita tetap kita yakini sebagai perkara yang wajib. Sekarang LGBT, al-lutiyah, homoseksual. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Ancaman azabnya itu keras luar biasa. Ya. LGBT biasa teman-teman bilang L longsor, toh? Apa lagi? G gempa. Apa lagi? J apa itu? Apa itu? Adanya. Kemudian T pokoknya ada bencana-bencana disebutnya LGBT, tsunami ya atau apakah? Ya. Nah, LGBT ini ancamannya sangat keras. Di zaman Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala sampai membalik kampung mereka. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, kami menjadikan kampung mereka yang di bawah itu menjadi di atas. Yang di atas menjadi di bawah, dibalik kampungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya Allah menghukum pelaku homoseksual. Nah, yang seperti ini kita tidak boleh toleransi. Contohnya begini. Kalau kita mengatakan kepada orang yang menganggap ini bahwa kita bertoleransi lah, ya itu hak asasi mereka. Oke lah. Kalau si pencuri masuk di rumah Anda, ya garung itu semuanya barang Anda mau toleransi dengan sikapnya itu? Dia mengatakan ini profesi saya, hak saya dan masuk. Nah, kan? Yes, kenapa untuk hak Anda bela mati-matian, lalu untuk hak Allah yang mana lebih baik, yang lebih sakral, lebih suci, yang mesti dibela? Hak pribadi kita atau hak Allah? Tentu hak Allah. Dia yang punya semesta ini. Jadi yang menjamin seluruh apa yang kita butuhkan di dunia ini. Maka kita harus lebih mengutamakan untuk berkomitmen menjaga, menghormati hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu syariatnya. Wallahu taala alam. Oh ya Ustadz, bagaimana sebenarnya pendapatnya Ustadz tentang LGBT ini? Apakah mereka ini memang penyakit medis atau ada gangguan jin atau bagaimana Ustadz? Jadi semuanya itu adalah, semua dosa itu adalah gangguan syaitan, ya kan? Kalau kita buka dalam surah Al-Hijr ya, ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, kata iblis, karena engkau telah menetapkan aku ini sebagai makhluk yang tersesat, maka aku akan hiasi untuk mereka semua dosa. Maka semua dosa-dosa itu, seburuk apapun, sekeji apapun, itu akan menjadi nampak indah, dihiasi oleh setan
pada pandangan penilaian perasaan manusia. Ya. Homoseksual, ya, kalau orang-orang yang berakal sehat, berhati nurani bersih, jangankan Islam, kafir sekalipun dia akan benci tuh. Makanya di Eropa kan banyak juga orang benci kan, Iya, Ustaz. ya kan? Padahal dia kafir tuh, tidak beragama Islam, tapi dia benci karena begitulah hati nurani manusia yang menolak seperti itu. Tapi kalau sudah dihiasi oleh setan, jangankan orang kafir, orang Islam aja ada yang setuju, ya kan? Bahkan ada pelakunya dari kaum muslimin. Mengapa? Setan telah berhasil menghiasi perbuatan buruk itu semakin indah memikat dalam pandangan, dalam pikiran, dalam perasaan orang tersebut. Maka itu adalah gangguan setan terhadap dirinya. Jadi gangguan setan itu bukan hanya kesurupan, ya kan? Para pelaku dosa itu sebenarnya gangguan akut daripada setan. Wallahu ta'ala alam. Berarti LGBT ini, Ustaz, sebenarnya bisa disembuhkan dengan doa-doa atau ruqyah begitu, Ustaz? Ya, dia disembuhkan dengan taubat terlebih dahulu dari para pelaku. Semua pelanggaran syariat itu obat penyembuhnya adalah taubat. Tapi bagaimana seseorang bisa bertobat? Dapat hidayah dulu. Dapat hidayah. Oh, dia menyadari ini salah ini. Lalu kemudian dia sering mendengarkan nasihat. Ya, dia mencintai nasihat. Lalu kemudian ya dia bertafakur. Ya, pada saat-saat senggang, saat sesepi, tengah malam dia bangun. Bagaimana kalau saya mati dalam kondisi seperti ini? Kira-kira bagaimana pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya? Dia bertafakur, ya, memikirkan akibat daripada perbuatannya. Lalu kalau dia menyadari bahwa ini sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya di alam barzakh dan di alam akhirat, insya Allah hal itu akan memotivasi dia ya untuk benar-benar bertobat meninggalkan keburukannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, nah, Ustaz. Baik, itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah boleh menggabungkan dua niat dalam satu salat sunnah? Semisal menggabungkan niat salat tahiyatul masjid dengan niat salat rawatib dalam satu salat sunnah, Ustaz. Taib, ya, para ulama ya membolehkan hal tersebut dalam ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau kondisinya tidak lapang atau sempit, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk menggabungkan niat dalam ibadah-ibadah sunnah, sepanjang ya bukan antara ibadah sunnah dan ibadah wajib, ya, tidak bisa digabungkan antara keduanya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau puasa, Ustaz, bagaimana? Biasa kan ada yang puasa Senin Kamis bertepatan dengan puasa Arafah dan lain-lain, itu apakah bisa digabungkan atau bagaimana? Sebagian ulama juga membolehkan menggabungkan antara ibadah-ibadah sunnah tersebut ketika kondisinya ya tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakannya secara terpisah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah penggunaan terminologi Arab yang bukan doa atau kutipan penting dalam kajian atau acara Islam tidak mendorong terjadinya krisis kebudayaan, dan apa bedanya dengan penggunaan terminologi Inggris pada remaja di masa sekarang? Taib, barakallahu fiik. Jadi seorang muslim itu sebagai penganut syariat agama Islam yang dia yakini semua yang ada di dalamnya itu adalah sempurna karena dia datangnya dari Allah yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakini semua adalah yang terbaik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim itu harus bangga ya terhadapnya, harus berusaha melestarikannya, harus berusaha memperbanyaknya, ya, melanggengkannya. Ya. Kalau dia benar-benar meyakini bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terbaik. Beda halnya kalau dia masih menganggap ada yang lain yang lebih istimewa dari apa yang ada dalam syariat Islam, maka dia cenderung akan menggeser apa yang terdapat dalam syariat Islam atau memandangnya remeh, lalu kemudian mengagung-agungkan yang lainnya. Ya, jadi ya kalau kita benar-benar jujur mengakuinya, insya Allah tidak ada masalah kita memperbanyak hal-hal yang seperti itu. Ya, itu kan bagian daripada agama kita. Yes, Wallahu ta'ala alam. Ya, nah, Ustaz,
Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Bismillah, jika suatu saat kita terluput atau lupa melaksanakan sholat isya dan baru ingat saat sudah masuk waktu subuh atau kumandang azan, apakah sholat isyanya bisa dikodok sebelum menunaikan ibadah sholat subuh, atau eh, apa saja syarat-syarat sholat boleh dikodok atau diganti, Ustaz? Jadi begini, bagi orang yang luput ya melaksanakan sholat hingga keluar dari waktunya dan masuk pada waktu sholat yang lain, maka oleh para ulama mengatakan dia harus terlebih dahulu mengqadha yang terluput. Ya. Kalau dua yang terluput, duhur, asar, lalu masuk waktu maghrib, ya, sudah qomat pula. Bagaimana caranya dia mengqadha duhur asarnya, ya, serta menunaikan maghribnya? Para ulama mengatakan di sini harus tertib sesuai dengan urutannya. Urutannya duhur terlebih dahulu, lalu kemudian asar, lalu kemudian maghrib. Maka dia lakukan sesuai dengan tertibnya. Maka dia qadha terlebih dahulu duhurnya, lalu kemudian dia qadha lagi asarnya, lalu setelah itu dia sholat maghrib. Ya, itu jika dia tidak mengkhawatirkan lepas waktu maghrib. Kalau dia mengkhawatirkan, kalau saya qadha ini duhur, asar, lepas waktu maghrib, ya, maka dia lebih dahulu, kalau dalam kondisi itu ya di ujung waktu maghrib, dia sholat maghrib terlebih dahulu. Menyelamatkan sholat maghrib itu agar tidak keluar dari waktunya. Sebab kalau dia mendahulukan yang lain, tiga, ya kan? Tiga waktu sholat keluar dari waktunya. Maka dia selamatkan terlebih dahulu yang maghrib, agar tetap berada di dalam waktunya. Lalu setelah itu dia tunaikan yang duhur terlebih dahulu, lalu kemudian asar. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Sebenarnya waktu sholat isya itu sampai jam berapa, Ustaz? Sampai subuh Ya. atau jam 12, Ustaz? Sampai jam 12 waktu isya. Oh, cuma sampai jam 12 tadi. Jam 12. Jadi bagaimana, Ustaz, kalau misal kan biasa mahasiswa kadang begadang kerja tugas atau belajar, tiba-tiba jam 1 atau jam 2 baru ingat ternyata belum sholat isya, Ustaz. Langsung dia sholat. Ya, langsung dia sholat ketika dia mengingatnya. Jadi dia tidak melakukan perkara-perkara yang lain kecuali sholat itu. Sholat tersebut. Ya. Oh ya, nah Ustaz. Baik. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Apa hukumnya kalau kita telat bangun sahur, terus waktu sahur kita dengar suara azan, dan itu kan biasa dibilang, Ustadz, kalau sudah dengar suara azan tapi masih makan, kita bisa habiskan makanan yang di mulut. Ya. Bagaimana kalau kita langsung masukkan banyak makanan di mulut, Ustadz, itu bagaimana, Ustadz? Ya, jadi begini. Yang kita sempurnakan adalah apa yang sudah di dalam mulut kita, ya, bukan yang tersisa di piring, ya kan? Nah, itu yang kita sempurnakan. Lalu kemudian kita hentikan makanan itu. Ya, jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Nah, begitu azan berkumandang dia sumpal mulutnya dengan sebanyak-banyaknya makanan. Nah, itu tidak benar, itu tidak tepat. Ya, jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan rukhsah, keringanan, ya dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Semisal kita kebelet untuk berkemih atau kencing saat sedang sholat, apakah mending kita batalkan saja dulu sholatnya atau kita percepat gerakannya, Ustaz? Taib. Jadi Rasulullah mengatakan la salata liman la salata liman yamna'uhu al-akhbasan, kalau tidak salah, ya. Ya. Tidak ada salat bagi orang yang menahan atau didorong. La salata liman yudafi'uhu, afwan. Ini yang tepat. La salata liman yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang kebelet. Ya, jadi kalau dalam kondisi dia salat, dia harus menghentikan salatnya, ya, untuk kemudian segera menunaikan hajatnya.
Atau ketika qomat berkumandang dan dia dalam kondisi kebelet sementara berjalan menuju shaf, maka dia harus segera mutar balik menunaikan hajatnya. Dia tidak boleh memaksa dirinya untuk tetap takbiratul ihram dan kemudian berusaha semaksimal mungkin menahan dorongan salah satu dari dua hajat itu, yang di depan ataupun yang di belakang. Tak boleh. Ya. Dia harus hentikan lalu kemudian dia tunaikan hajatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari teman-teman. Misal kita sedang wudhu di WC, baca niat wudhu sama doa setelah wudhunya itu di luar WC atau bisa di dalam WC, Ustaz? Jadi basmalahnya itu kita bacanya di luar WC, ya, sebelum kita melangkahkan kaki masuk. Lalu kemudian kita wudhu di dalamnya. Lalu setelahnya begitu kita keluar dari WC baru kita baca doanya lagi. Ya, jadi semuanya doa-doa itu diucapkan dan dilakukan di luar kamar mandi. Ya, sebelum maupun sesudahnya. Allah Ta'ala. Oh ya Ustaz, kalau dalam kondisi seperti itu kita duluan baca doa setelah wudhu atau doa keluar kamar mandi, Ustaz? Ya, dalam kondisi itu dia terlebih dahulu membaca doa keluar dari kamar mandi singkat, Ghufranak, ya ampuni ya Allah, baru setelah itu baca doa setelah wudhu. Ya. Baik, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan ke Instagram M2F dan juga sudah dijawab oleh Ustadz pada kajian hari ini. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami tanyakan kembali di kajian Kalam Kesmas berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami juga mengucapkan syukran jazakallah khair kepada Ustadz yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada Kalam Kesmas perdana ini. Kami doakan Ustadz dan keluarga senantiasa dilimpahkan rahmat dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kalam Kesmas hari ini. Nantikan Kalam Kesmas berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, Insha'Allah, Insha'Allah.